Memasuki bulan pertama tahun 2022, kasus COVID-19 di tanah air kembali mengalami kenaikan. 19 di tanah air kembali melonjak. Kini, angkanya menembus lebih dari 7.000 kasus COVID-19 harian. Jenazah COVID-19 di Surabaya membutuhkan waktu 15 jam hingga akhirnya dapat dimakamkan. Hal itu lantaran terbatasnya mobil ambulans yang mengangkut. Selain itu, tenaga pemulasaran jenazah COVID-19 pun terbatas. Kategori yang diberikan WHO bukan tanpa dasar. Setidaknya ada beberapa pola temuan Omikron yang menjadi perhatian serius. Pertama, Omikron memiliki mutasi tinggi. Saat ini sebanyak 50 mutasi berdasarkan data Kemenkes. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 2020 lalu membuat adanya beberapa perubahan dalam segala bidang. Pandemi ini juga telah merubah tatanan kehidupan, termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Saat ini, kita masuk dalam era bernama adaptasi kebiasaan baru. Dan di saat yang sama, kita harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Mengurangi angka penyebaran dan penularan COVID-19 di seluruh dunia tidaklah mudah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para ahli kesehatan dan masyarakat demi mengakhiri meningkatnya virus COVID-19. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Protokol kesehatan 5M diterapkan untuk membantu pencegahan penularan virus COVID-19. Berikut adalah protokol kesehatan 5M. Simak yuk. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air bersih dan sabun cuci tangan agar kuman dapat mati. Hal tersebut sangat efektif dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Mencuci tangan dapat dilakukan setiap hari dan setiap saat, terutama pada saat-saat seperti sebelum makan dan minum, setelah menggunakan kamar mandi, setelah berjabat tangan dengan orang lain, setelah batuk dan bersin, setelah beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan, karena dengan menggunakan masker dapat melindungi kita dari terpaparnya virus COVID-19. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan pengendalian COVID-19. Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas merupakan salah satu protokol kesehatan yang perlu dilakukan, yaitu untuk tidak keluar rumah kecuali terdapat keadaan yang mendesak. Mari kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Dengan mengajak keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka COVID-19 ini tidak akan berakhir. Salam sehat semuanya.